Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi di-mute wabarakatuh. Zoom-nya agar acara dapat berlangsung dengan lebih tertib dan nyaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Ibu Hajah Viola Cempaka SEMPD. Lalu yang saya hormati Bapak Ketimker Kurikulum Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Saiful SPDMM. Yang saya hormati Kasih Penmat Kota Kabupaten. Yang saya hormati Kepala Madrasah untuk jenjang MA, MTS, dan MI. Serta seluruh peserta yang telah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara ini. Sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana susah deh ini ngeliatin videonya gimana ya? Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pada hari ini merupakan sosialisasi prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Zoom meeting ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada satuan pendidikan madrasah mengenai pos UM, sehingga pelaksanaan ujian dapat berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah awal, marilah kita dengarkan penjelasan terkait kebijakan POS UM dari Bapak Ketua Tim Kerja Kurikulum. Pada Bapak Saiful, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke, baik. Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang, Ibu Viola Cempaka, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, barangkali ada yang hadir, baik negeri maupun swasta, mulai dari tingkat MI sampai MA. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Bidang Akademik atau Kurikulum MTS dan MA, yang saya hormati Koordinator Kurikulum MI, baik negeri maupun swasta. Yang saya hormati teman-teman dari Kurikulum Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh para hadirin yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini. Oh, izin, mohon maaf. Barangkali ada yang hadir, Pak yang saya hormati, Bapak Kasih Penmat Kota, mohon maaf, kelewat nih. Pak Kasih Penmat Kota maupun Kabupaten di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, mari kita bacakan surah Fatihah. Wabil khusus bagi kita semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Anak-anak kita yang akan menghadapi ujian, baik anak kandung kita maupun anak didik kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan nilai yang terbaik dengan cara yang terbaik,
dikabul Amin. segala hajatnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf mengganggu waktunya. Yang pertama, sesuai dengan surat undangan kami kemarin, bahwa insya Allah hari ini kita akan mensosialisasikan kegiatan ujian madrasah di madrasah, baik dari tingkat MI maupun sampai dengan tingkat madrasah aliyah. Lagi Zoom, lagi Mbak Zoom. Anu bisa di mute dulu, mute all dulu Mbak Anu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, terkait dengan ujian madrasah, saya yakin Bapak Ibu sudah membaca posnya. Barangkali sekarang saya hanya menguatkan, dan barangkali mungkin nanti perlu beberapa yang perlu kita diskusikan, terutama masalah waktu. Masalah waktu ini terutama untuk madrasah aliyah ya. Ini kita sebenarnya masih menunggu edaran dari pusat terkait kegiatan di bulan Ramadan serta libur di bulan Ramadan. Walaupun secara umum di berita-berita sudah beredar tanggal dan lain sebagainya. Tapi secara resmi kita tetap menunggu edaran. Informasinya kemarin di tim kurikulum nasional itu kalau nggak hari kemarin katanya hari ini mau rilis. Tapi sampai saat ini saya nunggu masih belum ada. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke sosialisasi ujian madrasah. Saya izin segeser, tapi sebelumnya kami sampaikan salam dari Bu Kabid. Bu Kabid tidak bisa memberikan arahan karena beliau sedang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Bismillah. Sebentar. Lihat Bapak Ibu. Jelas ya? Baik. Oke. Baik, sesuai dengan pos ujian madrasah atau prosedur operasional standar ujian madrasah nomor yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis nomor 751 tahun 2026 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah tahun ajaran 2025-2026. Inilah dasar kita yang untuk pelaksanaan ujian madrasah di madrasah seluruh Indonesia tentunya. Tujuan dan fungsi ujian madrasah, mungkin sebagian udah baca, tapi sebagian juga belum, barangkali mungkin. Kadang kita langsung ke pokoknya, tanggal berapa nih. Ya. Tapi hal-hal lainnya kadang kita tidak dibaca, padahal kadang juga mempengaruhi. Yang pertama, tujuan ujian madrasah untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk semua mata pelajaran. Ingat Bapak Ibu, ini tidak dipilih-pilih, tidak sama dengan UN yang hanya 6 pelajaran, TKA yang hanya beberapa pelajaran. Tapi ini semua mata pelajaran. Yang kedua, mengukur capaian hasil belajar, fungsinya ya Bapak Ibu, izin. Fungsinya mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, salah satu syarat penentuan kelulusan. Ini poin yang kedua Bapak Ibu. Siswa mengikuti ujian madrasah itu merupakan salah satu syarat penentuan kelulusan. Izin Bapak Ibu, kemarin ketika saya memeriksa sebagian yang ke Kanwil ya untuk madrasah aliyah, dokumen kurikulum atau KSP ya, kurikulum satuan pendidikan, itu saya lihat di pencantuman kriteria kelulusan yang masih mencantumkan nilai minimal kelulusan ya, nilai minimal ujian madrasah. Ya sebenarnya sih untuk tambahan boleh, tergantung kan ada kriteria. Tambahan lainnya silahkan diatur oleh madrasah. Tapi Bapak Ibu, terkait ujian madrasah itu di pos umumnya hanya mengikuti. Artinya berapapun nilai ujian madrasah siswa tersebut, secara aturan di pos ujian madrasahnya nanti
tetap bisa lulus begitu. Nanti ada belakangnya ada syarat kelulusan. Salah satunya adalah mengikuti ujian madrasah. Maka fungsi ujian madrasah salah satunya adalah syarat penentuan kelulusan. Artinya anak yang nggak bisa atau nggak ngikut ujian madrasah maka dia tidak syarat kelulusannya tidak terpenuhi. Selanjutnya syarat ujian madrasah. Yang pertama jenjang MI, peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MI, berarti kelas 6. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai kelas 5 semester ganjil sampai, maaf ini salah nih. Harusnya dari kelas 1 ya, sampai dengan kelas 6. Nah, laporannya lengkap lah, isinya rapotnya dari kelas 1 sampai kelas 6 semester 1 itu lengkap punya. Jenjang MTS. Peserta didik terdaftar di kelas terakhir pada MTS. Memiliki laporan lengkap hasil belajar mulai dari kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1. Berarti ada 5 semester yang wajib dimiliki. Nah, kalau ada satu semesternya terhambat berarti ya nggak bisa. Yang selanjutnya yang buat MTS ada yang C, memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai 5 untuk peserta didik yang mengikuti layanan percepatan pemenuhan beban belajar. Bagi yang akselerasi ya. Kemudian jenjang MA sama untuk peserta didik di kelas akhir memiliki laporan lengkap dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Kemudian untuk percepatan sama mulai semester 1 sampai dengan semester 5 untuk peserta didik yang mengikuti layanan percepatan pemenuhan belajar. Hak dan kewajiban peserta ujian madrasah. Hak peserta ujian madrasah yang pertama, setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian madrasah. Peserta ujian madrasah yang tidak dapat mengikuti utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti ujian susulan. Hati-hati Bapak Ibu, terutama bagi madrasah yang mungkin mandiri, berbiaya, tidak ada ancaman bahwa jika tidak berbayar, misalkan ya, tidak membayar maka tidak akan mengikuti ujian madrasah. Itu fatal nanti akibatnya. Karena jujur aja mau negeri maupun swasta, Dumas kadang nyampe ke kita terkait dengan penahanan ijazah itu ada gitu. Padahal mungkin tidak ditahan, tapi karena merasa belum bayar, itu akhirnya orangnya tidak datang, tidak ngambil gitu. Nah, ketika nyampe ke LSM kan jadinya pengaduan. Kemudian kewajiban peserta ujian madrasah. Peserta umum wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Peserta umum wajib mematuhi tata tertib. Ini udah biasa ya umum. Pendaftaran peserta umum. Pendaftaran peserta ujian madrasah dilakukan oleh masing-masing madrasah. Data peserta ujian madrasah berdasarkan data peserta didik kelas akhir yang terdapat pada pangkalan data EMIS. Nah, ini makanya kenapa gencar banget kita EMIS yang terutama yang kelas akhir itu kalau bisa sudah tidak ada residu. Bapak Ibu mengingatkan, mau ingat nih, bagi madrasah yang masih belum mengirim nilai RDM, belum sinkron RDM, atau sudah sinkron RDM tapi belum mengirim nilai RDM, update beberapa terakhir itu masih ada, saya lihat dari Pak Haji Arif, data laporan ke saya itu masih ada yang belum kirim nilai RDM. Itu harus hati-hati Bapak Ibu, karena takutnya untuk jenjang madrasah, MI, MTS, MA, itu mulai tahun ini memang untuk data ijazah itu dari situ. Harus sinkron. Dan salah satunya harus kirim nilai minimal 1 semester. Nah, yang bagi yang belum mungkin yang semester 5 ini belum dikirim, tolong segera dikirim. Semester 1 ya, kelas 12. Kelas 9 dan juga kelas 6. Madrasah melakukan validasi data peserta ujian. Nanti divalidasi datanya. Kemudian daftar peserta dicetak dan ditetapkan oleh SK Kepala Madrasah. Ingat Bapak Ibu, nanti dari sistem PDUM, datanya dicetak dan di SK-kan. Jadi kalau sudah divalidasi, udah betul, maka Kepala Madrasah wajib membuat SK peserta ujian madrasah di madrasah Bapak Ibu. Kartu peserta dicetak oleh madrasah penyelenggara dan disahkan oleh kepala madrasah. Salah satu disahkannya adalah disestempel. Jangan lupa fotonya. Kemudian nomor peserta ujian madrasah. Nomor harus sama Bapak Ibu. Nomor peserta ujian madrasah terdiri dari 15 digit sebagai berikut. 2 digit pertama kode tahun ujian. Contoh yang di samping Bapak Ibu ya.
26 itu tahun 2026. 2 digit kedua kode provinsi. 10 itu kode provinsi. Provinsinya ini Jawa Barat. Kemudian 2 digit ketiga kode kabupaten. Ini contohnya di Bandung ya, 19. Kalau kita kan kode kabupatennya mulai dari pusat ya. Pusat, utara, barat, selatan, timur, Pulau Seribu kalau nggak salah ya. Nah, seperti biasa ya, saya pikir udah memahami untuk kode-kode. Tapi wajib ada ketentuannya 15 digit. 1 digit keempat kode jenjang. Berarti kode 1 jenjang MI 0802 madrasahnya ya. 001 nomor urut peserta ujian. Untuk jenjang MI kodenya 1, jenjang MTS kodenya 2, jenjang MA kodenya 3. Berarti yang di sini angka 1 nih bisa berubah 2 atau 3. 4 digit ke-5 kode madrasah, 4 digit ke-6 nomor urut peserta ujian. Nomor urut ingat 4 huruf dimulai 0, 0, 0, 01 dan seterusnya. Selanjutnya tugas penyelenggara tingkat madrasah. Saya fokus mengambil materinya hanya tingkat madrasah. Walaupun di pos mulai dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi. Sampai tingkat madrasah begitu ya. Tugas penyelenggara ujian madrasah tingkat madrasah. Yang pertama membentuk panitia pelaksana Ini harus dibentuk dari sekarang. Yang kedua melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi peserta Bapak Ibu mengingatkan terkait ujian madrasah ini kan ada ujian praktek, ada ujian tulis. Ujian praktek itu salah satu bagian dari ujian madrasah. Jadi sebenarnya kalau mau di SPJ, kalau di SPJ kan ya Bapak Ibu, kecuali kalau tidak di SPJ kan, itu tidak ada istilah panitia ujian praktek di SK kan tersendiri. Kalau mau di SPJ kan, dilaporkan. Karena ujian praktek itu bagian dari ujian madrasah. Berarti panitia ujian praktek maupun panitia ujian madrasah itu harusnya satu kesatuan. Kemudian melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi peserta menetapkan peserta dengan surat keputusan kepala madrasah, mencetak kartu peserta melakukan sosialisasi Ini wajib Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu sudah mensosialisasikan ke siswa dan juga ke orang tua. Yang keenam, menyiapkan sarana pendukung ujian madrasah. Yang ketujuh, mengatur ruang ujian madrasah dan menetapkan pengawas ruang proktor dan teknisi Ini job desk dasar dari panitia penyelenggara di madrasah. Yang lainnya silahkan ditambahkan. Tapi paling tidak, job desk ini Bapak Ibu sudah ngelis membuat timeline lah, membuat timeline pembentukan panitia tanggal berapa, pendataan kira-kira tanggal berapa, menetapkan peserta berapa. Masing-masing madrasah dibuat timelinenya sehingga tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang terlewat begitu. Selanjutnya masih nomor 9, ini masih lanjut. Menentukan kriteria kelulusan peserta didik. Jadi tetap ditentukan kriterianya, kelulusannya. Kemudian menyusun kisi-kisi selain PAI dan bahasa Arab. Bapak Ibu, kisi-kisi PAI dan bahasa Arab itu sudah ditentukan, sudah dibuatkan. Ada di pos ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu yang gurunya lupa atau belum baca atau masih nyari-nyari, takutnya judulnya kan surat pengantar pos ya, artinya pos ujian madrasah. Padahal di bawahnya itu ada kisi-kisi, mapel, PAI, dan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya menyusun soal ujian madrasah. Jadi soal ujian madrasah murni semuanya dari madrasah. Tidak ada yang dari pusat, tidak ada yang dari provinsi. Murni semuanya tidak ada yang dari pusat, semuanya dari madrasah. Bagaimana jika dikoordinir MGMP? Jika dikoordinir MGMP silahkan dikomunikasikan dengan MGMP. Yang pasti tidak ada pembiayaan apapun terkait misalkan kalau dulu kan ada istilahnya taksol, kalau sekarang kan enggak. Tidak ada istilah itu ya. Kalau mau disamakan silakan disusun dengan MGMP bareng-bareng. Tapi tentunya Bapak Ibu disesuaikan dengan madrasah masing-masing. Sekarang ada materi yang mungkin menurut kita, wah ini nggak cocok nih atau anak-anak belum belajar nih misalkan ini. Silakan disesuaikan. Jangan sampai apa yang diujikan itu juga merugikan siswa. Kemudian tingkatannya juga harus jelas ya.
Melaksanakan sesuai pos ujian madrasah, melaporkan hasil kepada Kemenag kota atau kabupaten. Buat laporannya di akhir ya Bapak Ibu. Bentuk ujian madrasah. Bentuk ujian madrasah pada jenjang MI, MTS, dan MA dapat berupa penugasan, portofolio, tes tertulis, praktek, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh madrasah sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Ini sebenarnya diberi kebebasan Bapak Ibu. Contoh, mungkin di salah satu madrasah, tidak semua, kan ini untuk semua mata pelajaran Bapak Ibu ya. Ada mata pelajaran tertentu yang hanya tes tulis saja. Ada pelajaran tertentu yang tes tulisnya ada, ujian prakteknya ada, maka nilainya nanti digabung di rata-rata. Ada juga mata pelajaran tertentu yang hanya ujian praktek. Misalkan seni budaya, seni musik, penjas, itu memungkinkan hanya praktek saja. Tidak dibarengi dengan tes tulis. Lebih banyak ke psikomotornya. Tapi kalau kayak biologi, fisika, itu prakteknya bisa ada, tes tulisnya ada. Tapi pada prinsipnya ada praktek atau tidak, itu kan diserahkan ke madrasah masing-masing. Karena pada prinsipnya bentuk ujiannya silakan dipilih. Tapi ada bagian nomor 2, madrasah disarankan memadukan beragam bentuk ujian untuk dapat menilai capaian belajar setiap peserta didik secara lebih utuh. Kalau waktunya cukup, Bapak Ibu, PAI juga bisa semua dipraktekkan. Mata pelajaran IPA misalkan, IPS, kalau ada ya semua dipraktekkan silakan. Tapi dikondisikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Terutama juga pembiayaannya barangkali ya. Materi ujian madrasah. Madrasah menyusun materi ujian untuk mata pelajaran umum mengacu pada standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini untuk mata pelajaran umum, CPTP-nya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Sementara untuk PAI, kan udah ada kisi-kisinya, tinggal mengikuti. Madrasah menyusun materi ujian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab mengacu pada kisi-kisi ujian madrasah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis ini. Nah, terkait dengan mata pelajaran umum, kisi-kisi bisa Bapak Ibu memanfaatkan juga MGMP. Kisi-kisinya dari MGMP disepakati nih seluruh DKI. Misalkan MGMP matematika dibuatkan kisi-kisinya. Soal terserah madrasah masing-masing. Yang penting panduan kisi-kisinya itu. Boleh silahkan. Atau mau masing-masing juga silahkan. Atau sebagian ambil dari MGMP, sebagian saya improvisasi silahkan. Penyusunan instrumen ujian madrasah. Kepala madrasah menetapkan guru penyusun kisi-kisi selain mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. Yang kedua, guru menyusun instrumen sesuai dengan bentuk ujian yang ditentukan oleh madrasah. Instrumen ujian diserahkan kepada panitia tingkat madrasah. Instrumen ujian digunakan dalam pelaksanaan ujian madrasah. Jadi Bapak Ibu, nanti penulis kisi-kisi dan penulis soal itu di-SK-kan oleh kepala madrasah. Idealnya yang menulis kisi-kisi dan yang menulis soal itu orang yang berbeda. Jadi jika di madrasah ada guru, misalkan guru biologi itu ada 2, yang bikin kisi-kisi satu lagi, yang bikin soal satu lagi. Itu idealnya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kadang kembali ke kondisi di madrasah masing-masing. Selanjutnya mata pelajaran ujian madrasah. Mata pelajaran yang diujikan dalam meliputi seluruh peserta, seluruh mata pelajaran yang diajarkan pada kelas 6 MI, kelas 9 MTS, dan kelas 12 MA atau MAK sesuai kurikulum yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, yang diujiankan adalah mata pelajaran yang ada di kelas akhir. Kalau misalkan di kelas 10 di rapotnya itu ada informatika, tapi ketika di kelas 12 itu nggak ada informatika karena mapel yang lain, berarti itu nggak ada ujian madrasahnya untuk mapel informatika. Maka mapel yang diujiankan adalah mapel yang ada di kelas akhir, baik kelas 6, kelas 9, maupun kelas 12. Madrasah dapat memilih salah satu bentuk ujian dari setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur. Nah ini, jadi boleh memilih tadi penugasan, portofolio, praktek, tes tulis, atau ada penggabungan silakan. Boleh memilih salah satunya. Yang penting jangan sampai tidak ada ujian tapi ada nilai gitu aja. Yang penting boleh pilih salah satu. Selanjutnya waktu pelaksanaan ujian madrasah. Waktu pelaksanaan ujian madrasah ini semua fleksibel Bapak Ibu, sesuai di pos dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama ketuntasan kurikulum. Terus tuntaskan dulu CPTP-nya. Yang kedua kalender pendidikan masing-masing. Lihat di kalender Kaldik masing-masing wilayah berarti kan. Hari libur nasional dan keagamaan termasuk di bulan Ramadan ini ya. Rentang waktu pelaksanaan Nah ini rentang waktu ujian MA ini yang di pos umumnya Bapak Ibu. 2 Maret sampai 18 April 2026. Berarti di bulan Ramadan di tanggal 2 Maret sampai April 2026. Itu rentangnya. Untuk MTS 20 April sampai 16 Mei 2026. Rentang waktu ujian MI 20 April sampai dengan 16 Mei 2026. Artinya Bapak Ibu menetapkan rentang waktu ujian madrasah selama masih dalam rentang waktu ini sah-sah saja. Kemudian untuk wilayah DKI Jakarta, nah wilayah DKI Jakarta kami mencoba bukan untuk menyeragamkan semuanya ya, karena tapi biar lebih serempak lah istilahnya begitu dan tidak ada paksaan. Tapi kalau bisa bareng-bareng. Waktu pelaksanaan ujian madrasah di Provinsi Jakarta, jenjang MA 1 sampai 10 April. Bapak Ibu kalau libur Ramadan yang beredar kan sampai tanggal 27 Maret, itu Bapak Ibu masuk sekitar tanggal 30 Maret kalau nggak salah. Ya, tanggal 30 itu hari Senin, 31 hari Selasa. Nah, saya tentukan hari Rabu itu udah mulai ujian. Berarti ada persiapan 2 hari setelah Lebaran untuk persiapan ujian. Hari Rabu, Kamis, hari Jumatnya libur Bapak Ibu, merah. Kemudian masuk lagi hari Senin sampai ke hari Jumat. 7 hari ya, sekitar 7 hari. Itu kalau maksimal tes tulis semua 7 hari, mungkin per hari bisa 2 atau 3 mata pelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu sebagian ada yang hanya praktek aja, tidak ada tes tulisnya, mungkin 5 hari, 6 hari udah bisa selesai ujian madrasahnya. Kemudian jenjang MTS 20 sampai 28 April 2026. Jenjang MI 4 sampai 8 Mei 2026. Nah, untuk jenjang MA memang prosesnya ini kalau di Kaldik DKI itu tanggal 6 Bapak Ibu, tanggal 6 sampai dengan tanggal 14, hari Senin sampai dengan hari Selasa berikutnya. Itu pas dengan berbarengan dengan TKA MTS sebenarnya. Jadi ya kami juga rada ini nih mengkoordinasikannya. TKA-nya itu pas tanggal 6 ya. Nah, ini juga untuk jenjang MA 1 sampai 10 April itu kan ada waktu yang memang berbarengan dengan TKA MTS. Baik, selanjutnya untuk madrasah boleh menyelenggarakan ujian madrasah selain tanggal di atas selama masih dalam rentang waktu ujian. Tapi siapa nih yang nyoret-nyoret? Dan melaporkan terlebih dahulu ke bidang pendidikan madrasah. Mohon Bapak Ibu jika di luar rentang waktu ini, mohon melaporkan ke kami. Kemudian untuk tanggal 1 sampai 10 April nih jenjang MA, ini sebenarnya kita masih menunggu kepastian dari pusat terkait libur setelah Ramadan itu masuknya tanggal berapa. Ini saya masih menggunakan informasi umum yang beredar bahwa masuk setelah Ramadan itu kan tanggal selesai liburannya itu tanggal 27 ya, 27 Maret. Berarti masuk kembali tanggal 30, 31 baru tanggal 1-nya ujian. Kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik dari madrasah minimal mempertimbangkan. Ini minimal Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menambahkan. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh madrasah. Jadi tidak ada ketentuan nilai sebenarnya. Harus nilainya sekian. Tapi Bapak Ibu boleh menambahkan nilai? Boleh. Boleh menambahkan nilai? Boleh. Tapi tidak menjadi syarat utama sebenarnya. Karena syarat secara umum, secara di posnya, anak ketika mengikuti ujian maka dia udah terpenuhi syarat kelulusannya. Begitu. Kemudian boleh menambahkan minimal nilai sikap baik. Nah, ketika ada kasus seperti itu kadang suka bermuncul di madrasah. Anak dibahas panjang karena sikapnya yang kurang baik atau bahkan mungkin bisa akhirnya tidak diluluskan dengan berasumsi bahwa anak ini nakal segala macam bla bla bla. Nah, itu terkait dengan keputusan lulus atau tidak kan tergantung dari hasil rapat Bapak Ibu. Diserahkan, tidak ada intervensi dari atas juga.
Cuman masalahnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita misalkan tidak naik atau bahkan tidak lulus karena sikap, itu maka penilaian sikap yang lengkap itu rubriknya, sikap apa yang ini itu harus punya. Kan kriteria nilai sikap itu kan ada ketika dia tanggung jawab rubrik nilainya itu apa. Jadi kalau hanya berdasarkan asumsi kriteria kita nggak punya bukti, kalau nanti kita dikejar, disusul, mana bukti anak saya bla 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 misalnya segala macam lain sebagainya. Atau masukin juga ke aturan tata tertib kita. Masuk atau enggak? Atau barangkali anak ini udah bermasalah, udah ditangani, udah selesai. Nah, itu kalau udah selesai, udah berubah ya nggak usah diungkit-ungkit lagi ketika kelulusan. Nah, barangkali ada seperti itu. Jadi kalau hal-hal dokumen ketika kita memutuskan sesuatu itu harus jelas. Selanjutnya penetapan kelulusan. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh madrasah yang bersangkutan. Kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk surat keputusan. Ini wajib setelah tanggal kelulusan maka harus dibuat SK kelulusan oleh kepala madrasah. Bagaimana nge-share-nya? Silahkan disepakati oleh madrasah, tapi saya usulkan melalui website atau melalui media sosial yang dimiliki masing-masing madrasah. Tidak disarankan pengumuman kelulusan ditempel di papan tulis sehingga menyebabkan anak-anak berkerumun datang ke madrasah, bereforia dan lain sebagainya, kemudian coret-coret dan lain sebagainya begitu. Cukup dari ngelihat dari madrasah dari rumah masing-masing, dan saya yakin ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan. Kemudian terakhir pengumuman kelulusan. Selanjutnya pengumuman kelulusan peserta didik dilakukan oleh masing-masing madrasah. Pengumuman kelulusan MA, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu, tanggal 4 Mei. Kemudian pengumuman kelulusan MI dan MTS tanggal 2 Juni. Pengumuman kelulusan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sementara kita pegang ini dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk MA itu 4 Mei, MTS-nya dan MI dan MTS-nya 2 Juni. Barangkali itu Bapak Ibu untuk yang bisa saya sampaikan terkait dengan pos ujian madrasah atau pelaksanaan ujian madrasah di Madrasah Provinsi DKI Jakarta pada tahun ajaran 2025-2026. Demikian, terima kasih. Nanti mungkin silakan dibuka tanya jawab. Nanti saya serahkan kembali ke Mbak Hanum selaku moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful atas penjelasannya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab mengenai pos UM, serta ada juga dibuka sesi tanya jawab untuk PDUM, nanti narasumbernya dari Bapak Arief. Apabila ingin ada yang bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand ataupun silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Dan pakai raise hand ya Bapak Ibu, jangan langsung membuka mic-nya gitu, agar lebih tertib acaranya. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Asroh dari MTSN 40. Pertanyaannya Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Ketimker yang cukup gamblang. Saya pikir dengan paparan tadi ini membuat kita semakin jelas jadi apa yang harus madrasah siapkan dan lain sebagainya ini sudah cukup jelas. Hanya satu ya, yaitu pembiayaan yang belum disinggung Pak Ketimker. Nah, kenapa? Karena pasti kegiatan UM ini ya ujian madrasah ini akan apa ya menimbulkan biaya ya, apakah itu nanti bisa dialokasikan dari BOP atau mungkin ya itu kita alokasikan dari DIPA. Kalau DIPA itu yang pasti itu hanya untuk kepanitiaannya saja ya, padahal kita bicara real ya, kita bicara real gitu ya. Ketika guru kita mengadakan ujian praktek dan lain sebagainya, ini paling tidak kita ada sedikit memberikan kontribusi untuk mereka. Karena tentu ya harapan-harapan para guru ya itu ada pada ujian akhir gitu ya.
Nah, oleh karenanya mohon arahan ya Pak Ketimker, ya kira-kira untuk anggaran itu bisa disumberkan dari mana saja. Ketika kita mau menyumberkan, mau ngambil dari komite misalnya, ini juga akan sangat rawan saya pikir untuk Dumas. Saya rasa itu Pak Ketimker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mau langsung atau dijawab, Pak? Atau Bapak mau satu lagi? Ntar per 2 boleh? pertanyaan baru Budi. Boleh. 2 pertanyaan. Oke, satu lagi dari Bapak Daman dari Miss Al Ihsan, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Tadi Bapak mengatakan nilai ujian praktek dan ujian tertulis atau entah apa bentuknya itu di ijazah dijumlahkan lalu dibagi 2. Jujur saja nih, saya belum melihat bentuk ijazahnya, apakah penilaian ujian praktek dengan ujian tertulis itu terpisah kolomnya. Kalau memang terpisah berarti kan tidak digabung gitu. Kecuali kalau di satu misalnya Al-Quran hadis ada ujian praktek, ada ujian tertulis. Jumlahnya nilainya dijumlah dibagi 2. Mohon penjelasannya Pak tentang penulisan di ijazah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, dua dulu ya. Yang pertama dari Pak Asroh, MTS N40. Baik, terkait dengan pembiayaan, ini sengaja saya skip juga nih Pak. Karena emang sebenarnya kalau terkait pembiayaan, walaupun di pos umumnya sudah ada, ini ketika saya di madrasah juga sama nih Pak. Eh jadi debatable lah. Di situnya bahasanya ada, tapi ketentuan di Juknis POS, Juknis BOP juga tidak memungkinkan. Yang pasti Bapak Ibu, ketika ujian madrasah ini adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kemudian untuk kegiatan kepanitiaan yang ujiannya bersifat nasional, nah, ini ada nasionalnya itu salah satunya karena kisi-kisinya dibuat oleh pusat ya. Jadi ujian madrasah itu masih, kalau menurut saya sih, walaupun kadang ada yang berdebat katanya itu enggak nasional. Ini udah bersifat nasional. Kenapa? Karena posnya juga sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pendis, resmi begitu. Nah, kalau yang bersifat nasional maka kepanitiaannya boleh dibayarkan. Jumlah kepanitiaan itu idealnya 10% dari jumlah peserta. Nah, terkait dengan seperti tadi, ini kepanitiaan dulu ya Bapak Ibu. Kan ujian praktek dengan ujian madrasah itu suka beda. Nah, itu kenapa tadi saya sampaikan ujian praktek adalah bagian dari ujian madrasah. Idealnya ujian praktek itu panitianya adalah panitia ujian madrasah. Bapak Ibu, saya pengalaman di madrasah agar bisa memberi kontribusi ke panitia ujian praktek atau barangkali ke teman yang praktek, itu kita masukkan di kepanitiaan. Ya memang jumlahnya jadi besar. Ya itu ini sekali lagi tergantung masuk ke dengan dikomunikasikan dengan kamar masing-masing. Saya masukin ke panitia ujian madrasah Bapak Ibu. Jadi nanti ujian madrasah taruhlah misalnya panitia ujian madrasah ada dari 200 siswa berarti kan 20 lah. 5 orang udah tugasnya ngurusin ujian praktek. Nanti honornya dibayar ya saat ujian madrasah selesai. Tapi nanti ujian saat kemudian yang lainnya nanti ngurus ujian madrasah. Gitu bisa. Tapi kalau emang dipisah itu susah Bapak Ibu emang. Kemudian bagaimana dengan penguji? Ya itu jelas kalau penguji kan udah tupoksi Bapak Ibu rada susah nih kalau mau resmi di SPJK. Kecuali kalau ada kebijakan lain. Itu kalau penguji ya. Tapi kalau kepanitiaan Bapak Ibu boleh ikuti mungkin saran saya. Silahkan masukkan nama yang mengurus ujian praktek itu di panitia selama tidak melebihi 10% dari jumlah peserta didik. Artinya kalau peserta didik Bapak Ibu kelas akhir itu ada 300, itu boleh 30. Tapi sekali lagi komunikasi dengan bendahara, cukup nggak duit untuk membayar kepanitiaannya atau enggak gitu. Karena kan sudah ada di situnya. Nah, jadi gitu ya Pak Serat. Kemudian terkait sekalian aja karena terkait dengan pembiayaan. Lalu pengawas bagaimana? Pengawas juga sama Bapak Ibu.
Tapi nggak tahu nih, saya juga belum baca juknis terbarunya terkait dengan BOS. Nanti Bapak Ibu silakan dikomunikasikan dan bisa bersama-sama. Pengawas itu kalau ngawasnya di madrasah masing-masing itu tidak dibayar. Tapi kalau Bapak Ibu mau silakan komunikasi dengan madrasah eh, di apa namanya mungkin madrasah yang lainnya. Kalau silang tuh boleh dibayarnya menggunakan dana SPPD dari madrasah masing-masing, bukan honor juga sih sebenarnya. Di madrasah dibayarkan dari SPPD masing-masing. Dapatlah, tapi bukan honor pengawas. Karena pada prinsipnya mengawas tetap tupoksi. Kemudian pembuat soal bagaimana? Pembuat soal sepertinya ada Bapak Ibu. Sepertinya boleh kalau pembuat soal ya. Sepertinya ya. Tapi nanti silakan tapi kisi-kisi dan hal disatuin ya. Tidak kisi-kisi sendiri, soal sendiri. Silakan dikomunikasikan dengan madrasah masing-masing. Sekali lagi dibuka di Juknis BOS. Kebetulan saya belum baca itunya. Nanti sama-sama lah kita mungkin kalau yang wakil bisa diskusi di grup wakil terkait dengan pembiayaan. Ya mudah-mudahan antara madrasah yang satu dengan madrasah yang lain bisa sama. Terutama yang dana dari dana pemerintah. Kalau kerohiman kepala madrasah, ya tentunya masing-masing madrasah berbeda. Bapak Ibu jangan ketika ini ada, kok sono nggak ada. Kalau itu tidak di SPJ-kan, berarti itu mah kerohiman kepala madrasah. Mungkin ada rezekinya begitu. Tapi kalau enggak ya juga kita nggak bisa menuntut karena memang secara ketentuannya nggak boleh. Kemudian cukup ya Pak Asro ya. Ada lagi Pak Asro? Pertanyaan dari Bapak Cukup, Daman. cukup Pak Makasih Pak. Ketimker, terima Siap, kasih. Pak. Makasih Pak Ya, Asro. Kemudian ya. yang kedua Pak Daman dari Min Alisan. Terima kasih bertanya Pak. Nilai ujian praktek dan ujian tulis dijumlah dibagi dua. Kemudian di ijazah itu dipisah atau enggak? Untuk di ijazah nilai itu nilai akhir Bapak Ibu. Jadi nilai akhirnya itu nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5. Kalau yang tingkat apa namanya? Tingkat MTS dan MA ya. Kemudian ditambah dengan nilai ujian madrasah. Nah, nilai ujian madrasahnya sendiri itu kalau ada prakteknya berarti udah rata-rata ujian praktek dan ujian tulis. Taruhlah misalkan nilai fikih ujian prakteknya 90, ujian tulisnya 80, berarti nilai umumnya 85. Kemudian nanti rata-rata rapotnya berapa? Nah, kombinasi rata-rata rapot dengan nilai ujian madrasah itu diserahkan ke masing-masing madrasah, bisa 50-50, bisa 80-20, bisa 60-40. Artinya 60% rata-rata rapot, 40%-nya ujian madrasah. Justru Bapak Ibu bisa melihat kalau nilai ujian madrasahnya trennya tinggi, bagus, mungkin presentasinya lebih bagus. Tapi kalau hasil ujian madrasahnya kurang, misalkan mungkin bisa lebih besar di rata-rata rapot. Yang pasti nilai ujian madrasah juga tidak saklek Bapak Ibu. Yang diberikan ke wakil kurikulum adalah nilai ujian madrasah dari Bapak Ibu guru. Mungkin tidak hasil murni. Biasanya kalau hasil murni, wow, dan nilainya. Biasanya kadang ada kerohiman kebijakan Bapak Ibu guru. Jadi yang diserahkan ke ke wakil kurikulum atau koordinator akademik, koordinator kurikulum, yaitu nilai yang udah jadi nilai ujian madrasah, rata-rata rapot, dan tes tulis jika itu ada. Nah, untuk nilai nilai ujian tertulis dan praktek, maaf, nilai ujian tertulis dan praktek untuk ujian madrasahnya. Nah, rata-rata rapotnya, Bapak Ibu guru nggak usah ngerata-rata, itu udah bagian wakil kurikulum tuh untuk merata-ratanya, ngumpulin nilai dari RDM dari semester 1 sampai 5. Nah, nanti itu siapa tadi Pak Daman, di ijazah itu udah nilai jadi Pak. Nilai jadi itu rata-rata rapot ditambah nilai ujian madrasah, berapa nilainya itu yang akan dimasukkan ke dalam nilai di dalam ijazah. Dan itu juga tidak ada koma. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada koma. Jadi kalau yang biasa menggunakan Excel, ketika Bapak Ibu merata-ratakan nilai rata-rata rapot dengan nilai ujian madrasah untuk dijadikan nilai ijazah, itu tolong diubah dulu pakai rumus, komanya hilang. Jadi nilainya bulat. Karena nanti kalau di jumlah itu kan berbeda Bapak Ibu. Taruhlah misalkan Bapak Ibu bikin nilainya dipindah ke Excel. Di rata-rata di Excel yang misalkan 80,3 dengan 80,6 kan akan berbeda ditariknya. 80,3 ke 80, kalau 80,6 ya ke 81 begitu ya. Nah, itu nanti kalau pakai koma dengan tidak koma nanti
di akhir biasanya beda. Oleh karena itu nilainya itu harus sudah kalau mau ngecek ya, kalau di sistem ketika masuk kan emang udah tidak ada desimal, dia harus bulat. Begitu ya Pak Daman. Jadi di ijazah tidak ada nilai praktek, tidak ada genuine. Satu nilai aja, nilai ijazah. Nilai ijazah diambil dari mana? Dari rata-rata rapot ditambah ujian madrasah. Berapa formasinya atau bobotnya diserahkan ke madrasah masing-masing. Cukup ya Pak Daman? Bapak Daman ada pertanyaan lagi, Pak? Baik, kalau sudah tidak ada, saya selanjutnya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat ya, Pak. Dari MI Al-Hidayah atas nama Bapak Ahmad Baidowi. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk nilai RDM yang dikirim hanya kelas 6 semester ganjil tahun ini. Apa harus mulai dari kelas 1 sampai 6 ganjil? Bapak Saiful izin Pak, mau dijawab satu dulu atau mau sekalian yang sudah raise hand? Boleh. Dua aja dulu. Oke, kepada Bapak Kalau atau ada Ibu Pak Iin Arif nanti Aulia mungkin boleh. dipersilahkan. Siapa? Silakan Bapak atau Ibu Iin Aulia. Ibu kali. Pertanyaannya. Bu In. Halo Bu In. Oke, sambil menunggu Bu In atau barangkali yang lain. Yang terkait RDM mungkin Pak Arif hadir atau nggak Pak Arif? Pak Saiful. Pak Arif ada nggak? Waalaikumsalam Insya Allah hadir Pak. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, terima wabarakatuh. kasih Pak Arif. Bapak Ibu izin saya kebetulan saya lagi di UIN ini, Zoom-nya dari UIN karena saya lagi mendampingi taping video untuk Kultum Ramadan. Jadi saya kebetulan izin dari UIN ikut ini. Teman-teman yang kurikulum ada Arif di Kanwil. ya siap Nggak Pak usah. Arif. Pak Arif nomor pertama silakan dijawab Pak Arif. Pak Arif yang lebih paham. Untuk RDM kirim nilai di sini kan untuk PDUM valid rapor ya. Nah, rapor tersebut adalah PDUM. Seminimalnya adalah yang dikirim adalah 1 semester di semester akhirnya untuk PDUM ijazah. Tapi kan namanya rapor kan diisi ada di kelas bawahnya juga. Nah, itu alangkah baiknya juga dikirimkan. Seperti itu. Karena nanti data rapotnya akan terdeteksi di Perpal PD Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah kirim RDM, per siswa itu akan terlihat nilai rapotnya di Perpal PD. Nah, untuk jenjang MA sudah pasti ya akan terbaca nanti di sistemnya PDSS. Seperti itu. Jadi minimal untuk PDUM kali ini telah kirim nilai rapot 1 semester ganjil 2025-2026. Itu. Izin Jelas lanjut ya, Bu? nanya Pak Arif. Iya, silakan Bapak. Pak, berarti untuk yang menanggapi tadi penjelasan Pak Arif, berarti untuk nilai ijazahnya nanti tetap manual Excel rekap atau ngambil data dari PDUM yang tadi minimal 1 semester kami ngisi? Kalau ngambil penilaian ijazah ya silakan, nanti Bapak kan sudah ngisi RDM ya Pak. Iya kan, Nilai tapi baru 1 rata-rata. semester Pak. Baru 1 semester karena di semester 5 aja gitu Pak. Dia tapi ngambil rata-ratanya gimana Pak? Iya Bapak, kalau Bapak mau ngitung ya Bapak lihat dihitung dari awal lah. Nggak mungkin yang dihitung semester terakhir aja kan gitu. Kalau untuk perhitungannya silakan kalian masing-masing. Kalau ini kan untuk validasi ya Pak, untuk validasi sistem di aplikasi PDUM. Oh, validasi sistem. Tapi nilainya didapat dari semester 5 itu nilainya. Kalau untuk PDUM maksudnya gini Pak, Bapak sudah ngisi aplikasi RDM. Sudah. Untuk nanti nilainya dikirimkan gitu, ada klik kirimkan Pak ya di RDM-nya. Ya, nanti kalau sudah berhasil, nah sistem akan membaca bahwa Bapak sudah menggunakan RDM dan juga nanti Bapak bisa ngecek di Perpal PD bahwa nilainya masuk juga di sana.
Untuk yang ini Pak, yang saya masih bingung, untuk ijazahnya nanti gimana Pak? Apakah berarti saya rekap nilai 5 semester saya isi di semester 5 itu atau nanti ada aplikasi sendiri untuk Oh enggak, Pak, eh, itu silakan direkap sendiri. oh gitu, berarti nilai ijazah Nah, ngambilnya dari situ ya Pak Arif ya? iya, betul, Pak. Ya, oke berarti paham Pak Arif. Makasih banyak Pak Arif. Ya, Oke. Makasih Pak Arif. Silakan Baik, saya kepada menambahkan dulu Mbak Anum. Baik Pak Rudi tadi ya. Terkait dengan Iya Pak ini Saiful. kadang kemungkinan yang lain juga sama agak sedikit memahaminya barangkali ya. Karena ketika RDM diminta harus ngirim, nah itu kan nanti di PDUM ya. Nah, di PDUM nanti ada juga yang beranggapan bahwa oh nilai yang di PDUM berarti kan itu nilai untuk nanti nilai jadi ijazah. Jadi Bapak Ibu, untuk validasi PDUM salah satu syaratnya adalah mengirim nilai. Jadi madrasah itu jangan salah Bapak Ibu. Kalau madrasah Bapak Ibu mungkin udah dari semester awal dari dulu pakai RDM. Tapi ada madrasah yang baru pakai RDM-nya itu tahun ini. Karena emang Saya Pak, dia harus. MK Villa, Nah, tuh emang kapila apalagi ya itu gitu kan. Tuntas Bukan Kafila hanya juga. kapila ya, bukan hanya kapila ya. Ah, Betul. maka yang baru pakai tahun ini semester ini wajib tuh ngirim di semester 5 doang semester akhir untuk validasi karena nanti akan masuk ke pendataan ijazah. Jangan sampai gak ngirim nanti nomor ijazah, seri ijazah atau belangko ijazah mah nggak dapet. Kalau lebih fatal. Nah, terkait dengan nilai ijazah Bapak Ibu itu nanti ada sendiri form pengisian nilai ijazah ada di manajemen ijazah. Jadi Bapak Ibu uploadnya tersendiri ke ijazah. Nilainya itu udah jadi dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan RDM itu silakan Excel ledgernya digabung di rata-rata selama 5 semester, digabung dengan nilai ujian madrasah, nanti nilai apa namanya nilai ijazahnya jadi berapa. Nah itu nanti diminta. Ada memang nilai umumnya tersendiri diminta diupload. Silakan diupload. Tapi itu udah hasil ngolah kita loh Bapak Ibu, bukan langsung murni dari RDM. Kemudian ada nilai untuk ijazah diupload, silakan diupload. Begitu. Jadi ya jangan khawatir. Untuk saat ini syarat eh, mengirim nilai DRM untuk salah satu validasi. Begitu juga untuk selain itu untuk kelas akhir di kelas 12 itu juga kirim nilai RDM untuk madrasah yang SNBP-nya menggunakan irapot. Nah, itu baru dari RDM tuh sinkron irapot. Harus lengkap semester 1 sampai semester 5. Maka kuotanya dari 40% eligible dia akan menambah menjadi 45% eligible bagi yang menggunakan irapot. Tapi kalau manual eh, nggak menggunakan nilai dari RDM. Maksudnya masih upload masing-masing manual. Lanjut, Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari kolom chat dari Bapak Fahrul Rozi. Izin bertanya, untuk kisi-kisi mata pelajaran umum boleh untuk dijabarkan atau di-sharing Pak? Apa gimana Mbak? Untuk kisi-kisi mata pelajaran umum boleh untuk dijabarkan atau di-sharing Pak? Oh, kisi-kisi mapel umum Bapak Ibu diserahkan ke masing-masing madrasah, diserahkan ke gurunya masing-masing. Jadi Bapak Ibu boleh membuat sendiri, boleh disepakati jika ada di MGMP. Bebas ya untuk tapi syaratnya mapel umum lihat CPTP yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Lihat Permendiknasmen tentang atau apa namanya BSKAP-nya ya tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Silakan. Kalau untuk kisi-kisi diserahkan ke masing-masing. Yang umum kecuali yang PAI dan bahasa Arab. PAI dan bahasa Arab kisi-kisinya sudah ada di lampiran bawahnya di pos Jadi jangan nyari lagi Bu. Jadi yang kalau Bapak Ibu nungguin file kisi-kisi kok nggak ada ya? Itu nggak ada karena lampirannya ada di pos ujian madrasah di bawahnya ada kisi-kisi ujian PAI dan bahasa Arab. Kalau yang umum diserahkan ke masing-masing. Boleh bikin sendiri, boleh menggunakan kesepakatan dengan MGMP. Silakan. Jadi tidak ada dari kita juga tidak ada yang bisa di-share kalau itu karena masing-masing silakan. Oke, Mbak, lanjut.
Halo Mbak Anu. Halo, Assalamualaikum. Silakan kepada Bapak atau Ibu Ian Aulia, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketimker, Bapak Saiful. Langsung aja Pak, saya mau tanya terkait tadi tentang pengawas. Ini biar tidak ada misunderstand dengan KKM kami yang swasta terutama. Tentang honor pengawas Pak, tadi kan kita bisa pengawas itu bisa dari dalam atau dari luar. Tapi kalau saya sih biasanya kalau ujian madrasah itu dari dalam. Nah yang pas TKA nih Pak, ini kaitannya juga sama TKA, itu kan pengawas silang ya Pak ya. Nah pengawas itu kan dibayarnya pakai SPPD. Artinya pengawas itu dibayar dari sekolah yang mengirim ya Pak, bukan sekolah yang ketempatan. Ini saya mohon penegasan saja dari Bapak supaya tidak misunderstanding gitu Pak. Jadi yang dikirim itu honor pengawas itu dari sekolah yang mengirim, yang jatuhnya SPPD gitu ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau langsung Yang dijawab honor atau mau TKA ya. membahas satu lagi? Ada Pak Humam nggak? Ada Pak Humam nggak? Pak Humam oh lagi di sini ya. Pak Umam lagi nggak ada. Baik Bapak Ibu, untuk honor terkait pengawas TKA ya. Itu kan sama juga sebenarnya nasional. Artinya boleh dibayarkan, tapi biasanya disepakatnya memang SPPD, misalkan 150 sekali jalan itu dibayarkan oleh madrasah masing-masing. Tapi terkait dengan yang swasta, nah ini yang swasta nanti saya kalau ngomong di sini takut salah bahasanya. Tapi nanti saya coba tanya dulu ketentuannya ya. Yang swasta nanti mungkin kita diskusi di grup nanti disampaikan. Kalau yang swasta ngawas di negeri, nah itu yang berbeda. Tapi kan kalau SPPD itu kan kalau yang kalau yang negeri ke madrasah lainnya. Kalau madrasah swasta kan mau di madrasah sendiri, mau di luar kan boleh dibayarkan, mereka mau pakai uang masing-masing itu madrasah. Nah, kalau yang negeri kan boleh dibayarkan jika mengawas di luar. Mungkin Bapak Arif ada pendapat terkait honor pengawas TK? Kalau untuk yang swasta nanti saya coba tanya dulu ya, apakah dibebankan ke madrasah yang ketempatan atau tidak? Saya takut salah. Kenapa, Mbak? Silakan. Oke. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari user HP. TKA kapan tim sosialisasi cek ke sekolah-sekolahnya Pak? Oh, Pak Arif silakan dijawab Pak Arif. Nggak apa-apa. Atau Untuk pengecekan monitoring kelengkapan sarana prasarana pelaksanaan TKA, tim kami sudah mulai bergerak Bapak Ibu dengan surat tugas dari Kemenak Kota masing-masing sesuai jadwalnya. Insya Allah ditunggu saja, Insya Allah akan sampai ke tempat Bapak Ibu. Mohon dibantu pendataannya untuk dapat diisi dengan jelas, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu saat pelaksanaan ada kesulitan-kesulitan yang agak sulit ditangani, makanya kita harus betul-betul dalam pengecekannya. Teman-teman yang datang mohon difasilitasi, diberikan informasi yang benar terkait data sarana prasarananya. nah itu Bapak Ibu, jadi untuk monitoring ke madrasah itu kami dari Kanwil sudah membuatkan surat tugas tim kerjasama juga dengan Porkomat, operator, ada yang dari provinsi, kota, termasuk ada operator madrasah yang kita libatkan. Kebetulan alhamdulillah untuk operator di madrasah itu sekarang ada forumnya namanya Porkomat Bapak Ibu. Ini namanya Forum Komunikasi Operator Madrasah. Nah, untuk peng-SK dan penjadwalannya itu diserahkan ke kota masing-masing. Nah, jadi tidak dari Kanwil Bapak Ibu, kalau untuk penjadwalan si A, si B-nya ke madrasah mana, itu dari kota masing-masing. Karena memang di salah satu di TK itu ada lembaran verifikasi itu yang harus tanda tangan itu camat dan verifikator. Itu harus diupload. Nanti udah dijadwalkan, nah itu nanti bisa silakan dicek ke HD masing-masing. Mungkin ada yang sudah didatengin, juga mungkin ada yang belum. Tapi yang pasti mohon dipastikan bahwa
keikutsertaannya Bapak Ibu ya. Karena dari di Kenas itu udah mau wanti-wanti juga madrasah usahakan semuanya ngikut gitu. Jadi intinya TKA itu walaupun gak wajib ya Bapak Ibu, eh, diusahakan semuanya ikut gitu. Ya nanti manfaatnya untuk apa itu yang penting ikut aja dulu gitu. Dan Bapak Ibu sekalian mumpung ini nih mumpung ingat bahwa TKA dan AN ini mumpung ngumpul semua karena sebagian sih saya sudah sampaikan tapi mungkin sebagian belum. Ini terkait dengan integrasi TKA dan AN Bapak Ibu. Nanti untuk TKA secara teknis insya Allah udah mendekati eh, simulasi, insya Allah akan ada sosialisasi lagi. Kemarin saya ngomong sama tim dengan dengan tim di Kanu itu, insya Allah mudah-mudahan nanti pas menjelang simulasi yang pertama akan ada sosialisasi terkait dengan TKA. Nah, terkait dengan TKA Bapak Ibu, bahwa TKA tahun ini itu kan sudah muncul tuh juknis, bukan edarannya, bahwa TKA-nya itu diintegrasikan dengan AN. Jadi kalau tahun lalu dalam 1 tahun itu ada ANBK, ada TKA, sekarang hanya TKA. Namanya TKA dan Sulingjar, TKA dan Survei Lingkungan Belajar. Nah, di dalam proses TKA itu ada penilaian ANBK, ada penilaian literasi, numerasi, kemudian karakternya nanti tersendiri melalui pertanyaan survei. Jadi di dalam nilai literasi dan numerasinya dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke dalam mapel bahasa Indonesia dan mapel matematika. Literasinya masuk ke dalam soal bahasa Indonesia, numerasinya masuk ke dalam soal matematika. Jadi ketika anak mengerjakan nilai matematika, ngerjakan soal matematika dan bahasa Indonesia, dia akan punya 2 nilai nanti. Walaupun yang satu nilai literasi, yang kedua nilai TKA-nya. Nilai literasi dan numerasi, yang kedua nilai TKA-nya. Nah, untuk literasi numerasi tidak untuk pribadi, tapi nilainya nanti akan digabung dengan anak-anak yang lainnya, akan menjadi nilai madrasah. Maka akan muncullah namanya rapot pendidikan madrasah, hasil ANBK. Tapi kalau nilai TKA itu rapot pribadi. Kalau untuk MI bisa digunakan untuk masuk ke jenjang berikutnya, yang negeri ya. Dari MTS masuk ke jenjang berikutnya, yang negeri. Nah, dari yang aliyah itu masuk ke jenjang berikutnya untuk ke universitas. Di PPDB juga kalau nggak salah ada nanti masuk ya, tapi jalurnya di jalur prestasi. Jadi untuk nilai TKA masuk jadi salah satu komponen di jalur prestasi kalau nggak salah. Tapi nanti kalau untuk PPDB bisa dibaca lagi nanti kalau udah keluar juknisnya. Barangkali itu. Ya, terima kasih Pak Saipul. Kepada Bapak atau Ibu dari MTSN 42 dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Kalau Bapak MTSN, Banom, Bapak atau Ibu. Banom, Ya Pak. nanti sambil di-share ya materinya ya di grup ya. Ya, siap Pak. Kepada Ibu Cut Jamilah dari Man7 Jaksel, silakan Ibu. Izin Pak Katimker, semoga saya tidak salah memahami tadi penjelasan dari Bapak bahwa untuk ujian madrasah, madrasah aliyah adalah mata pelajaran yang disampaikan atau diajarkan di kelas 12. Itu yang saya pahami. Nah, di kami itu kan ada juga PJOK, SBK. Kalau saya tidak salah juga memahami bahwa untuk ujian madrasah itu bisa berupa praktik. Tuh. Nah, kalau kami ujikan untuk PJOK atau SBK itu praktik, apakah rentang waktunya sama di tanggal 1 sampai 10 April atau rentang yang disampaikan oleh Bapak tanggal 2 Maret sampai 18 April? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya, Banu. Oke, baik Bu Cut Jamilah. Bapak Ibu terkait dengan ujian praktek, karena ujian praktek itu kan tadi salah satu bentuk dari ujian madrasah. Ujian yang terjadwal itu untuk ujian tertulis. Nah, ujian prakteknya Bapak Ibu udah mulai dari Februari ini atau mungkin ada yang Januari juga udah ujian praktek, silakan aja. Tapi yang pasti kalau dimasukkan ke dalam rentang waktu, apalagi dibarengin dengan pas saat ujian madrasah, tes tulis, kemudian di waktu tertentu sebagian ujian praktek mungkin repot.
Jadi ujian prakteknya silakan bisa di awal atau di akhir. Di awal atau setelah ujian madrasah silakan. Tetapi pengumpulan nilainya ya kalau di akhir kan nanti rada repot juga, nanti bisa menghambat sebenarnya pengumpulan nilai. Jadi masih ada waktu nih Bapak Ibu dari Februari ini, Maret mungkin walaupun di bulan puasa, silakan dikondisikan aja ujian prakteknya. Nah, tapi masih bisa dilaksanakan dari bulan Januari, Februari silakan itu. Sebelum atau sampai Maret silakan sebelum pelaksanaan ujian TKA. Kalau misalkan PJOK, jujur aja kayak waktu saya di madrasah, tapi ini terserah boleh diikuti boleh enggak ya. Waktu saya kemarin di Mandua itu ujian praktek untuk penjelasan orkes sama seni budaya saya hanya praktek aja. Nilai ujian praktek itu yang jadi nilai tidak ada nilai tes tulisnya. Kemudian mapel tertentu ya tidak ada ujian prakteknya ya langsung. Kalau yang ujian prakteknya kalau bisa Bapak Ibu, nih izin ya kalau bisa silakan ya. Tapi ini kan kita berbicara tentang pengalaman lah ya. Bisa dipraktekkan bisa enggak. Ketika ada ujian praktek misalkan fikih. Ujian praktek si A yang ngajar. Tes tulisnya si B yang ngoreksi atau yang mengumpulkan misalnya merekap nilai. Itu Bapak Ibu wakil kurikulum, kalau bisa jangan kita yang mengolah, yang menggabungkan. Kita kurikulum itu terima jadi aja. Jadi yang menggabungkan nilai ujian praktek dengan nilai ujian tulis gurunya yang bersangkutan. Sehingga jika ada nilai dirasa mungkin kurang pas, gedean, kecilan atau apapun, itu ya urusan apa namanya dengan pertimbangan lainnya lah urusan gurunya. Nah, sehingga kita nerimanya udah jadi gabungan. Oh ini nilai ujian madrasahnya loh. Ya udah gabungan nilai ujian madrasah tes tulis dengan ujian praktek. Jangan mereka gurunya ngasih nilai ujian praktek, ngasih nilai ujian tulis, kita atau tim kita yang harus menggabungkan jadi ujian madrasah. Sebaiknya sih kalau lebih efisien, udah ujian prakteknya dia yang punya, ujian tulisnya dia yang punya, kita terima jadi ujian madrasahnya berapa itu yang dikirim gitu. Guys, jelas ya Bu Cut ya, izin. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Cut. Dari Izin, Bapak Pak. ke Masih Ibu ada? MTSN Kalau udah nggak 42. ada kita. Ya, dari MTS 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ASAT, Pak, untuk kelas 9. Nah, apakah untuk tahun ini ASAT itu tetap harus dilangsungkan atau loss? Lalu yang kedua, berkaitan dengan nilai semester 6. Ini seolah-olah buat anak. Diulang Pak. Nilai apa Pak? Saya sambil ngetik. Nilai ijazah. Halo, nggak ada suaranya. Ya, halo Pak. Halo Pak Farul. Ya Pak Farul silakan. Diulang Pak. Berkaitan dengan nilai ijazah Pak. Untuk nilai ijazah itu kita 6 semester ya Pak ya, yang dihitung ya, untuk nilai rapot. 5 atau 6. Nah, kalau saya amati untuk anak-anak karena saya di MTS ya, untuk kelas 9, ini kadang-kadang untuk semester 6, ini sudah tidak bergairah lagi ya, untuk semester 6. Karena biasanya mereka paham bahwa nilai yang sering dipakai itu adalah nilai yang dari semester 1 sampai semester 5. Gitu. Nah ini ada gelagat yang misalkan dari anak-anak itu menganggap ya sudahlah ikuti saja, jalani saja, tapi tidak ada sebuah giro atau semangat untuk menyelesaikan semester 6 dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ini berarti berkaitan dengan sistem penilaian yang berlaku. Nah, apakah hal seperti ini akan terus seperti sekarang ini atau kemungkinan bisa berubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, untuk Asad, Pak siapa tadi, Pak Pahrul ya, Pak Pahrul. Pak Pahrul untuk Asad, nah ini juga melihat dari waktu kan ya lumayan juga mepet-mepet banget begitu kalau di jadwal. Bapak Ibu sekali lagi untuk ujian madrasah, ujian madrasah aja ada pilihan bentuk soal, bentuk ujian, apalagi Asad gitu. Jadi tidak mesti harus tulis terjadwal, bisa dalam bentuk penugasan. Jadi guru menugaskan anak membuat produk atau apapun itu yang disampaikan ke siswa bahwa ujian semester genap kali ini kalian bentuknya penugasan. Kalian membuat ini nilainya akan menjadi nilai ujian madrasah. Atau mau tulis juga silahkan, tapi tidak dijadwal Bapak Ibu. Kalau mau dijadwal lebih bagus sih. Kalau Bapak Ibu mau menjadwal silahkan. Artinya gini, misalkan ujian madrasahnya di bulan April, Bapak Ibu asadnya di Maret. Ujian madrasah itu aja akhir kan, kalau bisa jangan ada asad lagi setelah ujian madrasah ya Bapak Ibu. Jadi di ujian madrasah itu kan ujian akhir. Berarti usahakan sebelum pelaksanaan itu udah ujian madrasah. Boleh dijadwal, silakan. Dijadwal seperti ujian asad biasa khusus kelas akhir. Itu lebih bagus. Tapi kalau nggak sempat, juga silakan disampaikan ke Bapak Ibu Guru. Ujian madrasahnya diserahkan ke masing-masing Bapak Ibu Guru. Tidak dijadwal, tapi Bapak Ibu Guru mengetes asad atau nilai asesmen akhir semester genapnya di jam pelajaran masing-masing. Sama seperti ulangan harian biasa. Tapi nilainya itu nilai untuk ujian, untuk nilai rapot. Dan harus disampaikan ke anak-anak. Tapi juga harus diatur. Diatur itu apa? Karena kalaupun diatur mohon maaf, kalau dibebaskan seperti itu, tidak boleh dibatasi 1 minggu selesai. Minimal 2 minggu. Kenapa? Karena dalam 1 hari itu anak bisa, kalau 1 minggu nih ya, 1 minggu semua guru asad di jam KBM masing-masing. Bayangin itu bisa 1 hari anak bisa 4-5 pelajaran bahkan. Itu repot. Boro-boro kita mengharapkan nilai maksimal. 1-2 pelajaran aja anak udah repot begitu ya. Tapi kalau di 2 minggu itu guru bisa komunikasi dengan yang lainnya. Kalau di kelas itu udah ada 3 mapel yang ujian, ya yang lain jangan nambah ujian lagi begitu. Cari hari yang lain yang di jam KBM berikutnya. Jika mau tidak dijadwal. Tapi kalau terjadwal, ya itu lebih bagus silahkan. Dan Bapak Ibu juga ini juga bisa sama. Kalau yang praktek aja, udah nggak usah dites tuliskan, udah praktek aja. Mungkin yang lain yang tes tulis silahkan. Jadi pada prinsipnya untuk asad diserahkan ke masing-masing. Nah, terkait dengan ijazah, nah ini harus nanti nunggu juknis penulisan ijazah ya. Dari semester hanya 1-5 atau 1-6 untuk ijazah. Jadi saya memastikannya nanti tunggu sampai juknis penulisan ijazah keluar, karena di situ akan ditentukan rata-rata rapot diambil dari nilai semester 1 sampai berapa misalkan sampai akhir. Nanti kemudian ditambah nilai ujian madrasah. Tetap untuk bobot walaupun di juknis ijazah tidak disebutkan. Bobot biasanya diserahkan ke masing-masing madrasah biasanya ya. Jadi untuk semester nanti kita tunggu juknis ijazah. Yang kalau kasusnya emang tidak semangat yang seperti itu, mungkin kebanyakan seperti itu ya. Karena ada pikirnya udah selesai, padahal Bapak Ibu Guru juga itu masih punya PR CPTP tuh di di semester genap itu. Jadi dikembalikan ke masing-masing madrasah, mungkin keseriusan atau enggaknya tergantung masing-masing madrasah. Saya pikir masih banyak juga siswa yang memang serius juga dalam pembelajaran, walaupun ada juga yang memang menganggap bahwa udah kelas akhir, semester yang dipakai hanya sampai semester 5, semester 6. Ya, kadang bukan hanya anaknya sih Bapak Ibu, kita gurunya juga mungkin udah berbeda kadang menilainya. Jadi ya silakan dikembalikan ke madrasah masing-masing. Begitu ya. Jadi untuk nilai ujian madrasah, nilai asad berapa semester yang dipakai digunakan di ijazah, nanti kita untuk tahun ini kita tunggu juknis penulisan ijazahnya. Kalau sekarang bilang 5 atau 6, atau mungkin melihat tahun yang lalu, itu takutnya ternyata berubah. Tapi paling tidak kalau untuk sekarang, mungkin kalau untuk gambaran bisa lihat juknis tahun lalu. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Marul. Dari Ibu Amelia dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Pak Ketimker, izin bertanya dari MTS 4 Jakarta. Ini mengenai data siswa, Bapak, yang ikut kelas 9 yang akan diikutkan ujian dan TKA. Kebetulan siswa kami kemungkinan ada yang akan dibawa orang tuanya ke kampung gitu ya. Artinya akan ada yang mutasi. Nah, ini apakah masih bisa untuk data siswa diupdate, Bapak? Untuk ijazah dan untuk ujian dan yang lainnya. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak salah Bu dipindahkan di semester ini. Eh, ini juga kita sedang apa ya, Oh, sedang kelas ya, akhir tuh Bu, kelas akhir. ya kelas akhir betul Bapak. Nanti mungkin Pak Arif bisa menambahkan, tapi kalau menurut saya itu akan sulit mendapatkan madrasah yang ya datanya juga harus masuk, ininya. Kayaknya sih ya repot ya. Tapi silakan Pak Arif terkait dengan kasus seperti itu kira-kira seperti apa Pak Arif? Barangkali ada gambaran terkait pendataan. Raji. Baik, untuk kasus yang seperti itu, kalau kita kan sebenarnya menyarankan untuk mutasi jangan di kelas akhir di semester sekarang ini gitu ya. Artinya sudah waktu injury time, sudah tarik data. Kalau dari sisi kita mungkin nggak jadi masalah, tapi bagaimana dengan sisi yang nerima di sana? Apakah mereka sanggup kalau nanti penarikan datanya pasti masuk di sana kan gitu? Kalau di sana Mas Anggup ya kalau kita mah di emis kan tinggal keluarin kan gitu. Nah untuk yang input baru apakah bisa langsung masuk atau enggak kan kita belum paham di sananya. Dan kita nggak bisa memastikan, bukan kewajiban kita memastikan itu kan itu. Kecuali yang akan masuk di sini kan gitu ya. Baru kita harus betul-betul memperhatikan itu gitu. Kalau untuk mengeluarkan kita tinggal keluarkan di emisnya masing-masing tinggal dikeluarkan gitu. Tapi apakah mereka yang nerima di sananya siap kan gitu. Sedangkan di kita sendiri saja yang untuk sinkron saat ini saja masih ada beberapa madrasah yang belum bisa ketarik datanya sampai dengan hari ini kan gitu. Ya mudah-mudahan saja kalau memang masih bisa diterima di sana ya silakan saja kan itu. Iya, siap. Terima kasih Pak Arif. Nah gitu Bu. Ya mungkin kalau bisa disarankan sih, udah tunggu aja dulu nanggung sampai lulus sampai bulan apa tuh? Oh, sampai bulan April ujian. Kita memang sedang komunikasi terus sama orang tuanya Pak. Terima Iya kasih Bu. Bapak jawabannya. Sama-sama Bu, Mangga dari MTS 4. Izin Pak Saiful, saya Satu lagi kali ya, jangan ini Saya Bu, izin bertanya Pak Puji. tadi dulu ya Bapak, tadi yang resen Ya, dua live lagi, dari dua lagi. 8. Ini ada berapa yang resen? 3. Ada Yaudah. 3, tapi tadi dulu Bu Ina dulu dari Man 8 ya Pak. Silakan Ibu Ina boleh mengajukan pertanyaannya. Bu Ina suaranya nggak ada Ibu. Ya, Bang. Bisa. Halo. Halo. Ya, Ibu, silakan. Apa sudah? Sudah kedengeran. Kokurikuler kelas 12, Pak Saiful, apa masih terus diadakan? Soalnya di rapot kan ada ya untuk kolom kokurikulernya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kokurikuler ya, jadi kelas akhir, kalau memang ada ya diadain aja ya. Saya lupa tapi nanti saya coba baca itu lagi ya, ketentuan tema di kurikuler itu. Tapi idealnya sih harusnya mah ada. Idealnya harus ada, cuman biasanya temanya yang lebih sedikit kalau di kelas akhir itu. Tapi izin karena kalau yang apa namanya saya coba baca lagi terkait itu ketentuan kokurikuler di semester akhir. Tapi kalau memang di rapotnya ada dan biar harus lengkap, berarti kan tetap harus ada dengan kondisi mungkin prakteknya atau kokurikulernya tidak seberat di semester berikutnya yang memang apa namanya, yang memang waktunya juga lebih luas. Atau barangkali ya silakan di apa namanya diatur oleh madrasah masing-masing
Nah, yang penting rapot kokurikulernya kan nggak kosong karena rapot sekarang Iya. kan udah masuk ke situ, Bu. Jadi kalau Iya. dikosongin nggak ada gitu, jadi kosong. Jadi silakan diisi aja, walaupun mungkin nanti kondisional ya untuk prosesnya. Karena memang untuk kelas 12 atau kelas akhir ini di semester ini kan banyak banget kegiatannya, tryout lah, ujian lah, dan lain sebagainya begitu ya. Kalau masih memungkinkan ada pelaksanaan 1 atau 2 Iya. kokurikuler silakan. Tapi kalau misalkan cuma 1, ya kan di rapot mah tidak kelihatan berapa juga. Yang penting terisi, Bu. Jangan kosong ya. Ada lagi? Ya Pak, makasih. Makasih Bu Ina. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dari Bapak Puji MTS Al Khairiyah Bahari. Silakan Bapak. Pada Bapak Puji, suaranya Bapak masih di mute. Halo, Assalamualaikum. Sudah dengar? Waalaikumsalam. Silakan Oh ya. Pak. Iya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertanyaan saya berhubungan dengan Sidanira, yaitu dengan pelaksanaan dan diberlakukan TKA di tahun-tahun pertama ini, khususnya kelas 9, bagaimana untuk kelanjutan sistem penilaian pada Sidanira? Apakah memang normal tetap berjalan, ataukah ada perubahan, ataukah TK ini berpengaruh juga kepada nilai Sidanira ijazah, apakah khusus buat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Alia SMA atau SMK saja. Saya kira itu dulu Bapak dan Ibu ya, Pak Saiful dan Ibu Hanum, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab ya Pak Puji. Mbak Iya. Hanum. Terkait dengan TKA, sebenarnya tidak mempengaruhi Sidanira ya. Jadi Sidanira tetap berjalan seperti biasa. Oh iya. Karena nilai TKA itu ya kalau untuk tingkat MTS itu fungsinya ya digunakan untuk salah satu bagian masuk ke jenjang berikutnya. Itu juga yang Iya. negeri. Mm-mm. Jadi untuk terkait dengan nilai rapot dengan nilai yang lainnya itu tidak terpengaruhi dengan nilai TKA, termasuk nilai Sidanira yang digunakan untuk jalur-jalur di SMA, jalur di MTS, di MA yang masuk perguruan masuk ke jenjang berikutnya ya yang negeri yang melalui jalur online itu rapotnya tetap seperti kemarin. Jadi nilai TKA nanti rapot TKA ada tersendiri Pak. Oh, Jadi ada tersendiri ya Pak? tersendiri tiap anak punya rapot namanya rapot TKA. Oh, Jadi tidak mengaruhi kayak ke Sidanira. sertifikat gitu ya Pak? Nah, begitu. Jadi Ya. tidak ngaruh ya Pak. Jadi tetap Iya, aja iya. untuk Sidanira Berarti proses seperti Sidanira sebelumnya. tetap berlaku dan tetap berjalan sebagaimana biasa ya Pak? Betul. Iya, iya. Siap. Oke Siap. Pak Saiful, makasih banyak. Sama-sama Pak Mangga. Cukup ya? Saya harus kembali ke kantor. Pertanyaannya kita cukupkan, tapi ada tambahan mengenai PDUM dan RDM dari Bapak Arif. Silakan Iya. kepada Bapak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukurillah amma ba'du. Terima kasih yang terhormat Bapak Saiful, Ketua Tim Kerja, Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Simpel saja sedikit Bapak Ibu terkait PDUM, yang mana batas waktu validasi data PDUM secara surat kemarin sudah ditutup 31 Januari 2026. Namun dikarenakan ada trouble dalam aplikasi EMIS dan dalam proses sinkron PDUM, maka batas akhir sinkron diperpanjang insya Allah hingga 2 minggu ke depan dari tanggal 31 kemarin. Bahkan sampai hari ini pun ternyata EMIS masih belum bisa diakses karena ada beberapa gagal koneksi internet dan belum stabil dari sisi infra dan develop. Sehingga butuh waktu tambahan terkait penanganan hal tersebut. Jadi mohon bersabar kalau EMIS-nya belum bisa diakses oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya, data PDUM wajib sinkron antara EMIS 4.0 dengan RDM dan Perpal PD Dukcapil. Valid 100% untuk menghindari masalah penerbitan ijazah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk itu ada validasi ijazah untuk jenjang madrasah MTS dan MA wajib melakukan
melakukan validasi data ijazah jenjang sebelumnya, ya, SDMI atau SMP MTS, dengan mengunggah file ijazah di Perpal PD di menu rekam didik. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu yang untuk MTS dan MA. Jadi supaya jenjang sebelumnya terlihat ijazahnya. Nah, selanjutnya, tarik data EMIS 4.0 dan RDM PDUM 2006 menggunakan data EMIS 4.0 dan rapot digital Madrasah Pusat. Data nilai rapot semester ganjil dari RDM wajib dipastikan benar. Ya, jangan sampai ada kesalahan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tadi yang terkait mutasi sebaiknya dilakukan antar sekolah untuk memudahkan penarikan data di waktu-waktu yang memang tidak mempengaruhi proses pendataan peserta ujian. Namun jika ada hal-hal yang krusial, silakan dikomunikasikan dengan sekolah tujuan. Selanjutnya peran Bapak Ibu Kepala Madrasah mohon dapat membantu mengawal operator, memastikan data verifikasi DNS dan DNT sebelum batas akhir bisa dinyatakan valid. Untuk login PDUM, Bapak dan Ibu biasanya menggunakan login SSO, tapi saya sarankan menggunakan login dengan NSM dengan password supaya bisa menggunakan autentikatornya. Pada saat login dengan SSO, emisnya nggak bisa diakses, otomatis PDUM pun nggak akan bisa diakses. Jadi kalau pakai login autentikator, kita bisa melogin ke PDUM. Untuk yang lupa autentikator ataupun aplikasi autentikatornya bermasalah, bisa minta di reset password melalui teman-teman di kabupaten kota masing-masing untuk diinfokan ke kami di Kanwil. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon dicek di Perpal PD khusus kelas akhir terkait data residunya. Apakah kelas akhir masih ada terdapat residu? Atau di PDUM Bapak dan Ibu bisa melihat di cek kelengkapan. Pastikan valid data siswa emisnya. Nah, kalau masih ada yang belum valid, mungkin ada satu sedikit permasalahan ataupun mungkin dari sistem emis. Seperti mungkin di jurusan ya, mungkin ada beberapa dari emis yang belum valid terkait jenjangnya, terkait jurusannya. Selanjutnya tadi untuk NISN, valid NISN dicek kembali. Nama, tempat tanggal lahir, NIK, gitu kan, pastikan sudah sesuai. Setelah kita cek kemarin di hasil penarikan data kemarin, masih ada juga siswa yang belum memiliki NISN. Mohon bisa dipastikan supaya siswa kelas akhir bisa memiliki NISN. Selanjutnya, valid rekam didik yang tadi sudah saya sampaikan, mohon di-upload ijazah yang sebelumnya, valid tingkat, valid rapor itu RDM mohon dipastikan sudah mengirim seminimalnya semester akhir, dan valid ijazah yang sebelumnya. Nah, selanjutnya juga yang terakhir nih, mohon diperhatikan Bapak dan Ibu nanti untuk peserta ujian dicek kembali. Mohon setiap operator dapat mengeprint DNS-nya dan Bapak Ibu Kepala Madrasah menandatangani DNS karena terdapat kemarin ada yang tidak melakukan cetak DNS. Alhasil ada beberapa madrasah yang menyatakan siswanya kurang. Berarti tidak ada kontrol dari kepala madrasah. Gitu. Supaya jangan terjadi lagi seperti ini, mohon seluruhnya bisa nanti untuk DNS bisa di-print dan
diteliti kembali oleh kepala madrasah. Apakah jumlah siswa saya peserta ujian lengkap atau belum? Nah, dan ujungnya nanti juga ada DNT yang bisa dicetak kembali dan ditanda tangan kalau IMTS nanti oleh kasih kota, dan untuk EMA nanti Kanwil yang tanda tangan. Oke, itu saja barangkali terkait PDUM. Sementara untuk ada beberapa madrasah yang masih belum bisa sinkron, terdata di kami masih 7 madrasah. Insya Allah akan kami bantu penanganannya. Dan juga masih ada yang belum bisa login, ada beberapa 5 madrasah lagi, mungkin madrasah baru, tapi udah kelas akhir, insya Allah akan kami bantu juga penanganannya. Hal-hal lain terkait PDUM, nanti Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan teman-teman tim PDUM di kabupaten kota masing-masing. Oke, gitu aja sementara Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, sekian ya Bapak Ibu sesi tanya jawab dan paparan materi mengenai sosialisasi POS UM untuk tahun ajaran 2005-2006. Demikian rangkaian kegiatan kita hari ini. Atas perhatian, partisipasi, serta kerjasama Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan bisa menghubungi operator Forkomat atau operator yang ada di Kemenak Kota atau Kabupaten masing-masing agar masalah mengenai PDUM dan RDM ini bisa lebih cepat diselesaikan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, Amin. acara sosialisasi POS UM pada siang hari ini mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, Ya, Bapak Saiful. Saiful ya. Siap-siap, saya izin duluan ya karena harus ke kantor ada rapat lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum Izin, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.